Kapan dialog antara Elia dan Dr. Richard, Elia masih santun, sopan, dan Elia hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disodorkan oleh sang penanya. Dibandingkan dengan yang ini. Yesus melampiaskan spermanya 501, mimpi basah, atau dia menikah. Bro Deddy Corbuzier, kira-kira tanggapannya? Salam Elechem Bisem Yeshua Hamasyach. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Pada video kali ini, kita akan mendengarkan komentar-komentar dari beberapa orang terhadap Deddy Corbuzier. Yang tentu saja teman-teman saya anggap dia blunder ya. Karena dia menyalahkan Elia. Padahal dia tidak berkaca pada dirinya sendiri kalau dia sendiri pernah masuk kamar orang. Nah, kali ini kita dengarkan salah satu perempuan hebat dan juga suara dari Papua. Ada dari Papua juga yang ngefans dengan Deddy Corbuzier, tapi dia harus menegur karena bijaknya ya, dan ketidakadilannya juga untuk memberikan sebuah statement untuk memojokkan Elia. Padahal teman-teman sekalian, kita udah lihat bagaimana kaum daripada Om Deddy Corbuzier ini lebih parah ya, malah tidak sopan, memaki-maki dan lain sebagainya. Atau juga dia tidak bersuara sama sekali. Nah, teman-teman sekalian, mari kita langsung saja untuk mendengarkan apa yang mereka sampaikan berikut ini. Kapan dialog antara Elia dan Dr. Richard, Elia masih santun, sopan, dan Elia hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disodorkan oleh sang penanya. Dibandingkan dengan yang ini. Yesus melampiaskan spermanya 501, mimpi basah, atau dia menikah. Bro Deddy Corbuzier, kira-kira tanggapannya apa? Kalau kayak tadi, kira-kira sopan mana antara Elia dan Bang Zuma? Dan sopan mana sama yang ini? Anak Yesus Kristus itu ada Yosef, ada Justus, ada Tam. Setelah menonton ini, apa pandanganmu, Bro Deddy Corbuzier? Apakah mereka masuk kamar orang atau mengintip atau nyemplung? Dan jika Anda jadi kami, orang-orang percaya Yesus, tolong jawab dan berikan tanggapannya. Hal ini juga menjadi pertanyaan yang harus dijawab oleh seluruh umat non-Kristen. Dan kalau memberikan tanggapan, tolong posting juga video-video yang sudah saya posting. Bro Deddy Corbuzier, saya ingin nonton videonya. Setelah Anda menonton video-video yang saya paparkan, masihkah tanggapan Anda? Dan kalau Elia masuk ke kamar orang, silakan Anda paparkan. Nandar dan Zuma yang hari-hari hanya menghujat tentang Yesus Kristus, Tuhannya orang Kristen. Tolong dibuat pernyataan juga. Mereka itu lebih cocok dibilang apa? Kalau hanya seorang Elia menjawab santun, dibilang masuk kamar orang, Nandar dan Zuma berarti lompat ya. Rupanya ada yang terganggu saat adik kita Elia Miron menyampaikan fakta dan data historis. Anda masuk ke kamar orang lain. Terus harus bilang wow gitu. Terus yang kamu bahas tentang Natal tanggal 25 Desember dan tentang Sinterklas, padahal kamu sudah bukan orang Kristen. Maksudnya apa ya? Masuk ke kamar siapa ya? Terus Bang, kenapa Abang tidak menegur begitu banyak berseliweran di TikTok? Para pencemooh dan mereka yang suka masuk ruangan
kamar, gang orang lain. 19 ayat 29. Ya. Dan itu cuma salah satu dari sebagian besar dari ribuan tudingan dan hinaan. Mereka yang bebas keluar masuk kamar orang, tolong dong ditegur bang. Terima kasih. Anda belak-belakan ngurusin agama orang lain. Anda belak-belak. Assalamualaikum Om Deddy Corbuzier, salam santun dari Papua. Ya, saya salah satu followers Anda dan saya subscribe Anda punya YouTube. Ya, banyak video Anda yang menginspirasi dan memotivasi. Tapi kali ini saya tidak setuju dengan Anda punya video. Ya, karena kurang adil. Ya, kurang adil. Aduh, Bang Deddy Corbuzier, Om Deddy Corbuzier, saya kecewa banget, ya. Karena Anda hanya melihat satu sisi, ya. Anda hanya tunjuk begini aja, tapi tidak jari kembali kepada diri Anda. Ya. Anda tegur Elia dengan tegas, tapi saya mau tanya dulu, apa kabar si Kainama? Apa kabar si Yonatan Nandar? Apa kabar si Umi Rifa? Apa kabar si Yahya Waloni? Saya berpikir bahwa sebelum ada Elia tuh Yahya Waloni itu sudah bergerilya lebih dahulu. Yahya Waloni itu sudah bergerilya lebih dahulu, sudah lebih parah. Malah Anda undang dia dan Anda podcast dengan dia. Astagfirullahaladzim. Om Deddy Corbuzier, please jangan menutup mata sebelah, ya. Ya. Aduh, mau bilang tapi bagaimana? Kali ini Anda punya video tidak adil, ya. Sudah sangat tidak adil, ya. Sebelum Om tegur Elia, please tegur dulu si Kainama sama teman-temannya, tegur dulu itu si Yonatan Nandar, Umi Reva, terus Yahya Waloni dan lain-lain, ya. Yang sering otak-atik isi Bible, ya. Yang sering bahas kitab suci agama lain. Om tegur mereka dulu, baru tegur Elia. Elia buat begitu saja Om tercentil sampai, ya. Elia buat begitu saja Om Deddy tercentil sampai, ayo jangan begitu, keadil sedikit. Om Deddy Corbuzier yang terhormat, lihat fakta di lapangan saja, ya. Yang dijajah itu siapa? Mau ibadah tidak bebas, saat ibadah dibubarin, ya. Dari dulu, kenapa Om Deddy tidak tegur mereka? Kalau sekarang Elia Om Deddy tegur, aduh, maaf. Saya unsubscribe Anda punya YouTube, ya. Oke, itu Mama sekalian, itulah yang kita sudah dengarkan bersama, baik dari seorang perempuan tadi, ya, dan juga dari Pace Papua, ya. Pace, kau hebat sudah, ya. Mace, kau juga hebat. Pace ini, ya. Ya, jadi kalau kita berpikir memang teman-teman sekalian, apa yang dilakukan oleh Om Deddy Corbuzier ini sesuatu hal yang sangat-sangat menyinggung kekristenan, menyakiti dan membuat kecewa banyak orang karena memberikan sebuah komentar yang tidak pantas dia lakukan, yang tidak pantas dia sampaikan kepada saudara kita Elia. Kenapa? Karena Elia hanya menjawab kok apa yang ditanyakan oleh Dr. Richard. Dan juga selama ini memang itu pembahasan yang sangat hangat. Karena memang Isa Al-Masih dalam Al-Quran dan Yesus Kristus yang ada di dalam Alkitab, ini kan terus dibahas. Dan dari pihak kekristenan memberikan perbedaan-perbedaan yang sangat signifikan. Ya, ada datanya bahwa itu tidak sama. Ya, karena historisnya udah berbeda, teologisnya juga ya pasti berbeda. Jadi kita tidak boleh paksakan. Ya, saya kutip apa yang disampaikan oleh Om Deddy Corbuzier, lakum dinukum waliyadi. Apa katanya di surat Al-Kafir, ya, dia pikir orang Kristen tidak paham itu. Paham Om Deddy. Ya, Elia juga pun paham, saya juga pun paham hal itu. Lakum dinukum waliyadi. Paham kami, agamamu, agamaku. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Jelas kok. Ya. Dan itulah yang sedang disampaikan oleh Elia. Artinya, Isa Al-Masih jangan dipaksakan sama dengan Yesus Kristus. Kalau Anda menganggap sama, ya untuk kalangan sendiri. Jangan paksakan, jangan keluar-keluar di mana-mana. Karena kami apologet Kristen tidak akan pernah diam. Kami akan terus menyuarakan kebenaran. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, biarlah video ini
ya boleh menjadi edukasi bagi kita. Dan jika memang Om Deddy Corbuzier juga menonton ya channel saya ini, sangat ya tidak sebanding lah ya, tidak bisa dibandingkan dengan Om Deddy. Tapi biarlah ini menjadi bahan pemikiran, karena seperti tadi video, ada video Doditan, ada video Juma, Ahmad Kainama, Yaya Waloni, ya Felicia, Babe Haikal kemarin, dan masih banyak lagi. Kita bisa kasih bukti-buktinya ya, yang memojokkan juga iman Kristen. Tapi Om Deddy malahan tidak berkomentar sama sekali. Nah, teman-teman sekalian, biarkan saja mereka, karena biasanya orang-orang seperti ini mau menggigit tapi tidak mau digigit gitu ya. Mau menyakiti tapi tidak mau disakiti ya. Mau mengomentari tapi tidak mau dikomentari. Mau mengkritik tapi tidak mau dikritik. Nah, jadi untuk menghadapi mereka ini ya begini-begini saja teman-teman sekalian. Kita cukup untuk ya menyuarakan apa yang menjadi kebenarannya. Baik teman-teman sekalian, sekian video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.